Waktu saya mempelajari perusahaan ini, saya ngerasa, wah perusahaan ini kok menarik juga ya untuk saya mempertimbangkan untuk berinvestasi di perusahaan ini. Nah, seperti apakah bisnis dari Wir Asia ini, bagaimana kondisi keuangannya, nanti akan saya bahas di video ini. Dan saya akan sampaikan juga beberapa poin-poin yang menarik yang saya temukan ketika saya mempelajari perusahaan ini. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Pertama, saya akan bahas dulu sebenarnya Wir Asia ini bisnisnya tuh apa. Nah, jadi sejak tahun 2009 perusahaan ini didirikan dan mereka punya positioning yang sangat jelas, yaitu mereka adalah Integrated Augmented Reality Platform and Solution. Nah, fokus teknologi yang dikembangkan sama Wir Asia ini cuma satu, yaitu fokus di Metaverse Platform. Sampai sekarang ini, Wir Asia itu menjadi Metaverse Platform yang paling ready di Indonesia. Nah, statement-statement ini saya ambil dari statementnya Pak Daniel Surya selaku co-founder dari Wir Asia. Nah, mungkin buat teman-teman banyak kata-kata yang tidak familiar. Pertama, augmented reality atau AR, dan yang kedua ada metaverse. So, di bagian pertama ini saya akan coba jelasin sedikit tentang augmented reality itu apa dan metaverse itu apa secara singkat saja. Oke? Nah, jadi kalau contohnya AR ini sebenarnya penerapannya udah banyak di sekitar kita ya. Pertama kali muncul itu kalau nggak salah ketika kita memakai HP kita gitu ya untuk nge-scan suatu gambar dan gambar itu muncul secara 3D di handphone kita. Nah, kemudian banyak sekali penerapan-penerapan yang lainnya. Misalnya kalau teman-teman mengunjungi store gitu ya, sudah ada penerapan-penerapan di mana kalau kita ngaca aja di layar, ya itu sudah bisa menampilkan bagaimana sih kalau baju itu terpasang di badan kita. Nah, itu sebenarnya teknologi AR. Kata kuncinya adalah online to offline ya. Dunia virtual, dunia online-nya itu seakan-akan ada di offline, seakan-akan ada di kita. Nah, itu kata kuncinya. Ya, sebenarnya kata augment itu kan artinya ditambahkan. Jadi, realitas yang ditambahkan, online to offline. Ya, sebenarnya banyak juga hal-hal yang sudah familiar kalau teman-teman aktif di sosial media. Misalnya kalau teman-teman aktif banget di Instagram gitu ya. Teman-teman main, bikin story gitu ya, kemudian pakai filter-filter, bisa bikin warna rambut kita berubah, kalau bayangin saya pakai tato seperti apa, kalau saya jenggotan gimana. Nah, itu sebenarnya filter-filter yang ada di Instagram, itu sebenarnya teknologi AR, yang menambahkan realita yang ada di offline, padahal itu cuma virtual aja, cuma ada di layar aja. Nah, itu adalah AR. Nah, AR itu punya teman, namanya VR. VR ini adalah virtual reality. Kata kuncinya dibalik, kalau VR ini adalah offline to online. Diri kita itu di-immerse atau masuk ke dunia online secara virtual. VR itu sangat identik dengan kacamata khusus gitu ya, kacamata VR seperti Oculus dan lain sebagainya. Jadi kita pakai kacamata dan seakan-akan kita tuh masuk ke dalam dunia virtual. Nah, itu VR. Ya, jadi AR, VR itu dua hal yang berbeda. Nah, fokus dari Wir itu lebih ke teknologi AR. Meskipun AR ini sangat bisa dikonekin dengan virtual reality, kemudian dikonekin juga dengan AI dan segala macam. Nah, ini penjelasan AR, semoga teman-teman jadi lebih paham. Nah, berikutnya, metaverse itu apa gitu ya. Nah, metaverse, ya saya mengambil gambar yang dipresentasikan oleh Pak Daniel Surya ketika ada di videonya Mirai. Nah, saya rasa penjelasan ini sangat masuk akal dan sangat mudah dimengerti. Dan saya coba jelasin lagi ke teman-teman semuanya. Jadi, dalam dunia metaverse itu ada 3 komponen. Pertama adalah platformnya, dunianya gitu ya. Dunianya di metaverse itu kita bisa mengakses dunianya ya menggunakan AR, VR, dan juga AI, Artificial Intelligence. Nah, untuk masuk ke dunia virtual tersebut, maka butuh hardware-nya, butuh alat transportasinya untuk kita masuk ke dunia virtual. Ya, maka yang sebelah kiri itu ada yang namanya komponen hardware. Ya, teknologi yang kita pakai misalnya handphone kita, smartphone kita, layar televisi gitu ya. Dan kemudian ada kacamata AR, kacamata VR, itu semua teknologi hardware untuk kita bisa ibaratnya transportasi gitu ya, teleport ke dunia virtual ya untuk mengakses dunia virtual. Nah, di dalam dunia virtual tersebut kemudian ada isi kontennya alias ada penghuninya. Misalnya digital avatar, barang digital dan lain sebagainya. Dan ketiga komponen metaverse ini kemudian di-backing dengan satu infrastruktur besar yaitu adalah blockchain. Dan kemudian penerapan dari blockchain ini ada cryptocurrency dan juga ada NFT. Nah, kalau kita analogikan ke dunia nyata kita itu seperti apa? Ya, kalau dunia kita, dunia offline,
Ya, platform itu adalah ya suatu tempat. Ya, saya ada di Indonesia, mungkin teman-teman menonton ada di Jepang, dan di segala penjuru dunia, yaitu adalah dunianya kita. Untuk bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, maka butuh alat transportasi, ya kan? Saya misalnya butuh naik mobil, naik pesawat, naik kapal, kereta, untuk tujuannya adalah berpindah ke suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, di dalam dunia offline tentu saja ada penghuninya. Penghuninya adalah kita semua ya, manusia, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, komponen dunia offline ini kemudian di-backing dengan satu infrastruktur, yaitu adalah kepemerintahan. Ya, di mana pemerintah Indonesia gitu misalnya menerbitkan mata uang rupiah gitu. Kemudian kalau kita misalnya punya tanah di Jakarta, maka bukti kepemilikan tanah kita itu adalah SHM, sertifikat hak milik. Tapi kalau di Metaverse itu namanya NFT. Nah, jadi ini adalah konsep ya, perbedaan antara dunia Metaverse dan dunia yang realita yang sekarang kita tinggali. Semoga teman-teman jadi lebih paham nih Metaverse itu maksudnya seperti apa. Nah, kemudian dari 3 komponen ini, WIR ini bisnisnya ada di mana? Ya, bisnisnya seperti yang dijelaskan tadi di depan, bahwa mereka adalah Integrated Augmented Reality Platform. Ya, jadi WIR itu ada di bagian platformnya. Tadi platform di Metaverse ada 3, ada AR, VR, dan AI. Dan WIR Asia ini itu fokusnya di AR-nya, tapi tidak melupakan komponen VR dan AI yang bisa diintegrasikan juga. Kalau teman-teman tahu, WIR ini sebenarnya sudah ada dari tahun 2009 dan mereka itu skalanya sudah internasional. Mereka melayani klien-klien seperti Disney, Marvel yang skalanya itu udah internasional dan brand-brand besar juga. Jadi, WIR ini sempat dimention sama majalah Forbes Georgia ya, di mana Forbes Georgia ini ngerilis satu artikel perusahaan-perusahaan tech companies yang fokus di metaverse yang layak diperhitungkan di tahun 2022. WIR Group ini menjadi salah satu dari 7 perusahaan yang disebutkan dalam artikel ini dan bersanding dengan misalnya Apple, Microsoft, dan Facebook. Jadi track record dari WIR Group ini memang sudah ada dan juga sudah diakui secara internasional. Jadi ini menarik banget perusahaannya. Makanya saya penasaran banget untuk ngulik nih tentang laporan keuangannya seperti apa. Nah, sekarang karena kita investor nih dan mau beli perusahaan ini sejak IPO, maka kita perlu memahami dulu nih, pahami dulu isi-isi dari prospektus-prospektusnya. Tentu ada banyak poin-poin yang menarik dan saya akan rangkumkan beberapa poin yang menarik buat saya, yang menarik perhatian saya dari prospektusnya. Tentu saja kita akan mulai dari laporan keuangannya terlebih dahulu. Ya, kita akan mencoba mencari tahu bagaimana sih WIR ini mendapatkan profit gitu ya. Revenue-nya dari mana aja. Nah, kalau teman-teman memperhatikan bagian ini, segmen yang paling banyak menyumbang pendapatannya ke WIR itu adalah segmen penjualan voucher pulsa dan listrik ya. Kurang lebih sekarang ini 70% pendapatannya disumbang dari penjualan voucher pulsa dan listrik. Loh, kok bisa? Katanya ini perusahaan teknologi, perusahaan AR gitu ya. Kok duitnya dari voucher pulsa dan listrik? Dan kalau teman-teman perhatikan ya, dari tahun 2018 sampai tahun 2021 kalau dijumlahkan itu total revenue mencapai 654 miliar. Tapi teman-teman, jadi gini, voucher pulsa dan listrik ini sebenarnya menurut saya boleh dibilang ini hanya bisnis yang mendukung saja gitu ya. Masalahnya penjualan voucher dan pulsa itu sebenarnya secara nilai transaksi pendapatan itu memang besar gitu ya. Misalnya kita beli pulsa 100.000 dalam dunia metaverse gitu ya. Itu komisinya paling cuma 500 perak, tapi 100.000-nya kecatat duluan nih gitu kan, marginnya kecil. Nah, makanya sebenarnya operating profitnya itu hanya 4 miliar doang. Jadi profit marginnya itu hanya 0,5% aja. Ya, jadi ini teman-teman harus pahami bahwa memang bisnis pulsa, bisnis voucher listrik itu ya hanya nilai pendapatannya yang besar, tapi untuk ke laba usaha itu marginnya kecil banget. Ya, makanya dihitung secara persentase jadi seakan-akan besar. Dan penjualan voucher pulsa dan listrik ini itu sebenarnya mendukung dari apa yang sudah dibikin sama si WIR. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, WIR ini bekerja sama dengan Alfamart. Jadi Alfamart itu kita bisa bikin toko virtual. Ya, di dalam toko virtual itu ada penjualan barang, ada penjualan pulsa, listrik, dan lain sebagainya. Jadi ya itu transaksi-transaksi yang terjadi di dalam dunia virtualnya. Nah, itu diakui pendapatan dan ya mempengaruhi pendapatan yang jadi besar porsinya, tapi marginnya kecil. Nah, sekarang kita coba lihat ke segmen yang lainnya ya. Di segmen di luar voucher pulsa dan listrik itu ada pengembangan aplikasi, iklan media digital, dan konsultasi merek. Nah, ini kan kayaknya lebih relevan nih kalau ke WIR gitu ya. Karena tadi dibilangnya integrated platform and solution. Jadi kalau ada perusahaan mau mengembangkan teknologi, maka otomatis
buat aplikasinya, buat softwarenya, kemudian bisa dilayani juga dari segi brandingnya, bisa juga dari advertisingnya. Nah, ketiga segmen ini kalau digabung ya, revenue-nya itu sekitar 504 miliar dari 2018 sampai Juli 2021. Operating profit-nya 54 miliar dan marginnya 11%. Kalau teman-teman bandingkan tadi ya, laba usahanya, memang laba usahanya paling besar datangnya dari ya bisnis ini gitu ya. Kalau tadi bisnis pulsa tadi, laba usahanya aja hanya sekitar 5M doang. Jadi memang ini 10 kali lipat lebih besar daripada jualan pulsa tadi. Jadi boleh dikatakan memang ya bisnisnya Wir, ya ini sebenarnya segmen ini yang utamanya. Nah berikutnya kalau kita melihat ketiga segmen ini secara lebih rinci, jadi ini perusahaan kan ada iklan media digital. Secara kinerja dari segi pendapatan yang warna biru muda memang agak berfluktuatif. Operating profitnya juga berfluktuatif. Dari konsultasi merek juga berfluktuatif ya. Meskipun ada tanda-tanda peningkatan ya, karena ini dari 2018 sampai yang paling kanan itu tahun 2021 tapi 7 bulan aja. Jadi trennya ini kelihatan kalau sudah mulai meningkat. Dan kemudian segmen yang ketiga adalah pengembangan aplikasi atau softwarenya. Nah kalau teman-teman lihat ini adalah segmen yang memang paling besar porsinya gitu ya. Dan operating profitnya yang warna ungu ini juga sudah mulai meningkat terus-menerus. Jadi memang perusahaan ini itu profitable teman-teman ya. Perusahaan teknologi itu katanya digadang-gadang minus bakar uang, tapi karena mereka ini adalah jasa pembuatan teknologinya, maka untungnya adalah ya perusahaan ini masih bisa making money atau making profit. Kalau kita rangkum teman-teman dan melihat ke bagian laba usahanya bisa kita lihat juga positif gitu ya. Di mana 2018 sempat tinggi, tapi 2019 turun dan kemudian trennya sudah mulai meningkat. Again, yang 2021 ini baru 7 bulan saja. Dan kemudian ditranslate ke net profit, angkanya tentu saja makin turun, tapi trennya juga sama. 2018 ke 19 menurun, tapi dari 19 ke 2021 itu mulai mencatatkan profit. Again, ini baru 7 bulan saja. Berikutnya ada poin yang menarik ya. Waktu saya nonton videonya Pak Daniel Surya di YouTube-nya Mirai, ada satu komen yang ngeselin juga sih sebenarnya pas saya baca ya. Pandai jual mimpi katanya ya. Sekarang objektif untuk IPO apa? Bayar utang gitu ya. Karena banyak orang mungkin skeptis dengan yang namanya IPO. Ya nggak apa-apa sih skeptis kalau kita ngeriset dulu nggak apa-apa gitu ya. Dan sekarang kita mau coba ngelihat lebih dalam lagi sebenarnya objektif untuk IPO-nya ini apa ya. Nah, bayar hutang. Kalau gitu kita lihat ke liabilitasnya ya. Total liabilitas ada 102 miliar ya. Tapi kalau kita bandingkan langsung dengan total equity-nya aja 122 miliar. Jadi porsi liabilitas dibandingkan ekuitasnya itu kurang dari 100%, 82%. Jadi boleh dikatakan perusahaan ini memang aman-aman aja, bukan perusahaan yang banyak sekali hutangnya. Dan kalau ngomongin liabilitas dan ngomongin resiko yang berbahaya, ya kita ngomongin yang hutang berbunga. Ya, kalau kita hanya melihat ke bagian hutang berbunganya saja, maka totalnya saja hanya 9,9 miliar. Ya, maka debt to equity-nya hanya 8%. Jadi kalau dibilang sama netizen tadi, IPO-nya buat apa? Buat bayar utang, saya rasa nggak relevan. Ya kenapa? Karena ya utangnya kecil kalau menurut perhitungan saya. Nah berikutnya kita akan coba melihat informasi tentang harga IPO-nya. Di mana Wir Asia ini ngeset harga IPO-nya di kisaran 150 sampai 175. Jadi mereka mencari dana kurang lebih di kisaran 350 miliar sampai 408 miliar. Nah, dana yang dihimpun dari IPO ini tentu saja sudah dituangkan di bagian prospektus untuk rencana mereka mau dikemanain uang IPO ini. Dan kalau saya rangkum, maka hasilnya menjadi seperti ini. Di mana porsi yang paling besar, 73% itu untuk CAPEX. Ya, 22% untuk OPEX, ya, operational expense, dan yang 5% itu untuk kemitraan strategis. Jadi boleh dikatakan 100% ini untuk pengembangan usaha, untuk ekspansi. Nah kita lihat dari yang paling kecil, 5% kemitraan strategis ini mereka kalau ada kerjasama dengan kolaborasi dengan pihak lain, dengan mitra strategis, itu ya mereka akan menggunakan dana dari sini gitu ya. 22% OPEX, ya ini ya kebutuhan modal kerja perusahaan lah ya, bayar gaji, bayar internet, kemudian subscribe infrastruktur dari dunia internet dan lain sebagainya, yaitu masuknya ke OPEX. Tapi yang paling besar di sini 73% itu masuk ke CAPEX. Nah, CAPEX atau capital expenditure ini kan adalah belanja modal. Dan kalau belanja modal ini dibelanjain, maka jadinya itu cuma satu, yaitu jadi aset.
Nah, cuma aset itu kan ada dua ya, ada aset tetap sama aset tidak berwujud. Nah, kalau kita melihat di porsi aset tetapnya, ya paling besar porsinya ya perabotan, perlengkapan, dan peralatan kantor, make sense gitu ya. Kemudian perlengkapan peralatan broadcasting, ya. Sisanya kendaraan, ya menurut saya sih ya ini asetnya wajar, aset tetapnya. Ya. Cuma aset tetap ini sebenarnya nilainya lebih kecil ya dibandingin dengan aset tidak berwujudnya. Ya, jadi ini yang menarik ya. Kalau perusahaan konvensional mungkin aset tetapnya lebih besar. Kenapa? Karena ya aset tetapnya isinya pabrik, mesin, dan segala macam. Tapi tidak dengan Wir Asia. Aset tetapnya itu lebih kecil, hanya perlengkapan kantor. Ya, tapi yang lebih besar justru ada di bagian aset tidak berwujudnya. Ya, di mana isinya ada software, ada hak paten, hak cipta, dan yang paling menarik di sini adalah 73% dari aset tidak berwujudnya itu datang dari penelitian dan pengembangan alias research and development (R&D). Jadi di sini isinya adalah R&D dari teknologi-teknologi yang lagi dikembangkan oleh mereka. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini ada Mindstorms, Airpedia, Cinema 4D dan lain sebagainya. Ya, saya waktu coba googling kira-kira nih teknologinya kayak apa sih? Ya, jadi saya menemukan beberapa hal gitu ya. Misalnya Mindstorms. Ini yang kayak tadi saya bilang, di mana mereka kerjasama sama Alfamart, bikin yang namanya Alfamind. Ya, di mana Alfamind ini menjadi toko virtual. Nah, ini teknologi yang mereka sedang kembangkan. Ya, kemudian misalnya Airpedia. Ya, ini saya ngambil dari YouTube-nya Mirai juga, di mana ya ini AR yang memunculkan gambar 3 dimensi, avatar 3 dimensi di layar smartphone-nya. Nah, ini misalnya Pak Daniel, di sebelahnya ada avatarnya Pak Jokowi. Di mana avatarnya Pak Jokowi ini bisa diprogram, diberikan AI, kecerdasan artifisial, untuk ya berinteraksi dengan Pak Daniel atau dengan kita-kita semua nantinya gitu ya. Kemudian misalnya ada Car Windshields AR. Kalau ini gambarnya bukan dari Weir Group-nya ya, saya ngambil dari internet aja. Cuma waktu saya coba-coba cari, ini teknologi yang menarik juga gitu ya. Bayangkan kalau nanti di layar mobil kita itu bisa langsung ada navigasinya. Jadi online to offline-nya, teknologinya, gambar 3 dimensinya itu ada di sekitaran kita. Ya, kita bisa lihat. Nah, jadi ini kan teknologi-teknologi yang sedang di-develop yang menurut saya sih menarik ya, isi dari aset tidak berwujudnya si Wir Asia ini. Nah, tapi kita sekarang ngomonginnya objektif, ngomongin angkanya aja ya. Tadi paling besar kan 73% capex ya. Kalau dihitung-hitung ya dengan target minimal di 350 miliar, maka porsi untuk capex-nya itu aja minimal 255 miliar. Nah, sekarang kita lihat ke bagian cash flow-nya. Nah, di bagian cash flow ya, kita bisa melihat capex itu ada di bagian aktivitas investasi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dari 2018 sampai 2021, capex untuk aset tetap itu cuma besar di depan doang ya. 2018, 2019 mereka belanja capex untuk aset tetap itu lumayan besar, berikutnya mulai mengecil. Tapi ya secara konsisten ada, itu lebih ke aset yang tidak berwujud, yang isinya tadi ya, software, R&D, dan kemudian hak paten, hak cipta. Nah, kemudian teman-teman perhatikan angkanya ya. Angka 255 miliar ini angka yang cukup besar ya. Karena setiap tahunnya saja untuk aset nggak berwujud, untuk R&D ya keluar paling cuma 3M, 4M, memang ada yang besar ya 34M dalam satu waktu. Tapi 250M ini masih jauh, ya jauh di atasnya. Jadi porsi untuk capex dari dana IPO ini cukup besar. Nah, di sini yang menurut saya menarik. Pertanyaannya, dana IPO ini bakal habisnya lama gitu ya, karena ya ini development tiap tahun saja berjalan seperti biasa, atau ada big project yang coming soon ya, yang membutuhkan memang capex yang butuh besar di depan, butuh besar segera. Ini pertanyaan yang menarik dan sejujurnya saya tidak tahu jawabannya apa. Cuma kalau dipelajari, disusun pasal-pasalnya ya saya melihat apakah ada big project yang coming soon. Nah, sebenarnya sudah mulai ada ya, kalau teman-teman baca berita gitu ya. Misalnya Bank BNI ini menjadi bank yang pertama yang mengumumkan kalau mereka akan develop yang namanya banking di metaverse ya. Dan BNI bekerja sama dengan Wir Asia ya, Wir Group. Dan kemudian hal ini juga diikuti oleh teman-teman saudara-saudaranya. Ya, ada BRI, ada Mandiri yang juga bekerja sama lagi-lagi dengan Wir untuk mendevelop banking di dalam dunia metaverse. Akan seperti apa banking metaverse saya tidak tahu, saya belum tahu juga ya. Ini hal-hal yang menarik. Dan kemudian ada hal yang lebih menarik lagi, yaitu yang namanya kalau pernah teman-teman dengar adalah Metaverse Indonesia. Ini project
dari Pak Jokowi, dari pemerintah, dari negara kita untuk nanti kita akan bikin yang namanya Metaverse Indonesia. Dan prototipenya itu akan diperkenalkan nanti saat ada yang namanya G20. Dan sudah dibikin timeline bahwa Metaverse Indonesia prototipenya itu akan diperkenalkan nanti pada saat Kongres G20. Jadi ini project yang wow, menarik banget. Akan jadi seperti apa yang namanya nanti Metaverse Indonesia. Jadi dari pihak pemerintah, pihak Kominfo ini memang sudah mulai melangkah untuk mendevelop yang namanya dunia Metaverse, sudah mulai beradaptasi dengan teknologi Metaverse ini. Dan pengembangan Metaverse Indonesia ini akan di-lead atau dipimpin, ya siapa lagi kalau bukan Wir Asia. Jadi apakah ini the big project yang akan segera mereka lakukan yang membutuhkan capex yang besar? Ya, we don't know, karena capex tadi larinya akan masuk ke R&D, ke penelitian dan pengembangan. Jadi ya kemungkinan besar akan masuknya ke sini atau mungkin ada another mega project yang lainnya. Nah, itu dari segi prospeknya. Jadi prospeknya ke depannya itu akan banyak sekali proyek-proyek yang menarik sepertinya. Nah, berikutnya kita akan ngomongin tentang komposisi pemegang sahamnya. Yang menarik dari Wir Group ini saat mereka mau IPO nanti, komposisi pemegang sahamnya ini seabrek nih, banyak banget. Nah, sekarang kita coba ngelihat ya ke top 2 yang paling besarnya dulu. Ya, kita fokus di sini aja karena yang lainnya relatif porsi kepemilikannya memang kecil-kecil. Ya. Nah, ada 2 PT yang paling besar, yaitu ada PT Lautan Biru Teknologi dan PT Wir Global Creative. Dan ini adalah pendiri-pendirinya, ini adalah jajaran direksinya. Yang menarik di sini, Lautan Biru Teknologi ini justru yang lebih besar, ya porsi kepemilikannya dibandingin Wir Global Creative-nya, di mana Wir Global Creative ini isinya adalah co-founder dari Wir. Nah, gimana nih co-foundernya kok porsinya lebih kecil nih dibandingin PT yang lainnya? Nah, dari 2 PT ini yang punya pengendali yang paling besar, ya, yang dinobatkan sebagai pemegang saham pengendali itu ya 4 orang ini aja, ya. Pak Daniel Surya, Pak Philip, Pak Michael Budi, dan kemudian Pak Tri Ramadi. Nah, ini adalah mereka berempat yang menjadi pemegang saham pengendali. Ini FYI aja ya, jadi co-founder dari Wir Global Creative ini itu sebenarnya saudara kandung semua gitu ya. Jadi ada Pak Daniel, Pak Philip, Pak Michael, ini sebenarnya mereka nih saudara kandung ya. Menarik juga ya, jadi ini sebenarnya boleh dikatakan family business juga nih. Nah, berikutnya tentang pemegang saham yang lainnya yang kecil-kecil. Nah, waktu saya background checking, saya ingin tahu nih siapa aja sih yang megang, saya menemukan beberapa orang-orang yang menarik. Ya, di mana orang-orang ini itu adalah mereka-mereka yang memang sudah lama di market, yang juga memiliki perusahaan-perusahaan yang TBK. Ada Pak Peter Tanuri gitu ya, mungkin teman-teman banyak yang cukup mengenal beliau ya, sebagai pemegang saham dari Masa, kemudian dari Bola. Kemudian juga ada dari grupnya Lipo, ya Lipo Group. Masuk melalui direksinya Pak Surya Tatang, kemudian ada juga masuk dari LPLI ya. Dan kalau teman-teman tahu nanti Wir Asia ini akan di-IPO-kan dengan underwriter-nya itu adalah Ciptadana, dan Ciptadana adalah ya grup dari Lipo Group. Dan kemudian ini ada yang menarik juga di mana ada bos besarnya Indika Group ya, ada Pak Agus Lasmono. Dan dia nggak sendirian, kenapa? Karena ada jajaran direksi yang lainnya dari Indika Energy yang tercatat sebagai pemegang saham dari Wir Asia. Jadi ini ya pemain-pemain yang ada di market pada megang sahamnya Wir Asia. Dan hal ini menurut saya sih menarik sih. Kalau teman-teman cek juga di bagian laporan keuangannya, ada penambahan nama-nama pemegang saham yang baru, ini juga baru saja terjadi di Desember 2021. Saya nggak tahu maksudnya apa, artinya apa, kenapa mereka masuk di Desember 2021 kemarin, saya nggak tahu gitu ya. Yang jelas saya nggak tahu motifnya tuh apa. Cuma hal ini bagi saya menarik saja untuk diikuti perkembangannya. Dan terakhir, kalau kita ngomongin tentang valuasinya. Perusahaan ini mencatatkan keuntungan tadi ya, nggak rugi, tapi nilai profitnya juga sebenarnya tergolong masih kecil. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga IPO-nya, maka valuasi kalau kita lihat pakai matriks PE ratio, ya PE ratio dari Wir Asia ini saat IPO mahal sih ya, 155 kali sampai 181 kali. Dan kalau kita melihat dari segi PBV juga ya di kisaran 4,2 sampai 4,4 kali. Ya, jadi secara valuasi sebenarnya ya memang IPO-nya ini mahal. Nah, jadi gimana? Beli IPO-nya nggak ya? Nah, kalau saya pribadi setelah saya mencoba mempelajari prospektusnya, laporan keuangannya,
saya memutuskan untuk mau membeli saham Wir Group ini dari IPO-nya. Dan menurut saya, waktu mereka IPO dengan target menggalang dana 350-400 M, menurut saya itu bukan angka yang besar. Jadi kemungkinan besar waktu nanti kita ikut IPO-nya mungkin dapat jatahnya agak sedikit. Nah, kalau memang beneran sedikit, saya mempertimbangkan untuk masuk di secondary marketnya. Karena setelah saya coba pertimbang-timbangkan, saya suka dengan prospeknya dan sudah ada tanda-tanda bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan profitability yang baik. Meskipun kinerjanya Wir Group ini belum sestabil itu dan kemudian valuasi IPO-nya juga mahal, tapi saya melihat ada potensi growth dari si Wir Group ini. Jadi ketika saya melihat ada potensi growth, mungkin saya pertimbangkan untuk membeli dan menjaganya sampai selama perusahaan itu memang story-nya itu sesuai dengan ekspektasi saya. Di mana pertumbuhan ini juga didukung dengan capex yang besar, yang kemungkinan besar ini adalah potensi-potensi untuk menangani atau menjalankan proyek-proyek yang di depan mata mereka. Jadi kemungkinan besar kinerjanya akan terdongkrak dengan proyek-proyek baru sehingga profitability-nya juga akan naik. Nah, tapi memang metaverse, teknologi blockchain, AR ini memang belum common atau belum umum di waktu-waktu kita saat ini. Nah, jadi pembelian ini pun juga bergantung sama pandangan teman-teman nih, keyakinan teman-teman nih. Apakah teman-teman yakin dengan masa depan metaverse, kemudian blockchain, kemudian augmented reality ini? Kalau teman-teman yakin, ya teman-teman bisa mempertimbangkan juga untuk membeli perusahaan ini. Tapi sesuka apapun saya sama prospek suatu bisnis, tetap saja raport dari perusahaan adalah laporan keuangannya. Jadi kalau saya yakin dengan prospeknya Wir Asia ini, tetap yang diikutin adalah laporan keuangannya. Jika dari laporan keuangannya saja tidak menciri-cirikan adanya potensi pertumbuhan, terus kemudian net earnings yang bisa malah turun terus atau malah nanti jadi rugi. Nah, tentu saja itu berarti kan story-nya atau keyakinannya tidak sesuai dengan raportnya. Nah, jadi otomatis untuk kita membeli saham ini, teman-teman juga harus ngikutin atau follow up nanti kalau mereka ngerilis laporan keuangan berikutnya. But again, disclaimer, ini hanya pandangan pribadi saya. Ini bukan ajakan untuk saya ngajak teman-teman, ayo beli ini. Enggak, kalau teman-teman punya pandangan lain, punya pertimbangan lain, silahkan dipertimbangkan juga. Ya, tujuan video ini hanya menyampaikan insight-insight yang semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami tentang Wir Group ini. Oke? So, I think ini pembahasan yang saya bisa sampaikan tentang Wir Group. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya. So, terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe. Hai semuanya, thank you masih standby. Ini segmen terakhir yang saya memang sengaja tidak masukin di depan, karena bagian ini sebenarnya tidak menjadi penting untuk keputusan apakah saya membeli atau menjual Wir Asia ini. Nah, cuma di bagian ini saya mau menyampaikan hal yang menarik ya, yang saya juga penasaran banget tentang apa yang dicantumkan di laporan keuangannya si Wir Asia ini. Ada poin menarik teman-teman, dan saya tidak tahu kebenarannya, dan saya hanya berusaha menyusun-nyusun puzzle. Ya, siapa tahu ternyata benar kejadian, berarti ya teman-teman saya berharap bisa belajar juga dari segmen yang ini, di mana kita setidaknya bisa menyusun cerita, ya. Meskipun informasinya belum komplit, tapi setidaknya kita bisa menyusun puzzle terlebih dahulu. Jadi poin yang mau saya sampaikan di sini adalah ada bagian yang menarik di bagian kejadian setelah tanggal pelaporan, di mana si Wir Asia ini ada melakukan perubahan kegiatan usaha pada entitas anaknya. Ya, perusahaan yang diubah kegiatan usahanya adalah PT JPI. Ya, JPI adalah Jendela Pulsa Indonesia. Ini perusahaan yang tadi kalau teman-teman pelajarin di bagian segmen pendapatan, paling besar kan ya pendapatan voucher pulsa dan listrik. Nah, JPI ini adalah ya anak usaha yang jualan ini gitu ya. Nah, tapi perusahaan ini kegiatan usahanya dirubah menjadi perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, dan informasi dan komunikasi, dengan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut: perdagangan eceran melalui media, portal web, portal digital dengan tujuan komersial. Ya, ada satu kata yang kok unik gitu ya, yaitu pada bagian reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Agak aneh sih teman-teman ya, kok perusahaan yang sudah untung dari jualan pulsa, ya mereka ngapain mengubah kegiatan usaha? Saya juga agak nggak jelas ya, ini mengubah atau menambahkan gitu ya.
Tapi kalaupun mengubah atau menambahkan, ini adalah bisnis yang aneh gitu ya bagi saya. Ya, masuknya ke mobil dan sepeda motor, reparasi dan perawatan. Jadi saya mikir-mikir, kenapa ya mobil dan sepeda motor? Terus saya coba sambung-sambungkan lah ya. Ini sekali lagi belum tentu benar teman-teman. Cuma saya nyusun pasalnya seperti ini aja. Dimana kalau teman-teman tadi lihat, ada pemegang saham yang baru, dimana yang unik adalah jajaran direksi dari Indika Energy itu masuk ke Wir Asia. Dan kalau teman-teman tahu mengikuti perkembangan dari Indika Energy, maka mereka ini kan sedang juga mengubah rencana bisnisnya untuk masuk ke dalam development atau pengembangan kendaraan bermotor listrik. Jadi ada satu benang merah nih antara Indika Energy dan JPI yang berubah kegiatan usahanya menjadi hubungannya mobil dan sepeda motor. Terus ada benang merah juga mungkin saya bisa coba susun ya, dimana kalau teman-teman tadi lihat di bagian aset tidak berwujudnya ada penelitian dan pengembangan tentang car windshields augmented reality ya. Jadi itu yang tadi tuh, dimana kalau kita nyetir mungkin kita bisa melihat navigasinya secara real di situ. Nah, jadi kalau saya coba susun dari informasi-informasi yang sepotong-potong ini, mungkinkah Wir Asia ini proyek kedepannya adalah mengembangkan teknologi mobil listrik ya, di mana Wir Asia ini fokusnya tetap di AR ya, mereka mendevelop AR yang berhubungan dengan mobil, dan dalam eksekusinya nanti mereka akan bekerja sama atau bermitra dengan Indika Energy ya. Apakah betul demikian? Kita tunggu aja story-nya teman-teman, karena saya tidak tahu juga benar atau salah. Jadi ini hanya bagian di mana dari informasi-informasi yang dari laporan keuangan kita sebenarnya bisa membangun story. Ya, hopefully ini betul, jadi bisa di showcase juga ke depannya. So, itu aja segmen tambahannya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.